Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah aliran Kali Cipinang yang berada di samping Basurat City Apartemen. Di bantaran kali masih terdapat pemukiman warga seperti yang Anda saksikan ini. Aliran Kali Cipinang ini terus bermuara ke sini nih. Beginilah kondisi kalinya, Sobat Jelajah Jakarta, penuh sampah. Sobat Jelajah Jakarta, nampak teman-teman dari UPS Badan Air sedang mendorong sampah-sampah ini ke arah lokasi pengangkutan sampah yang berada di Jembatan Cipinang Lontar ini. Sobat Jelajah Jakarta, selama ini kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di kali atau sungai memang masih rendah. Padahal kebiasaan membuang sampah di kali bisa menimbulkan beberapa dampak negatif loh. Di antaranya pencemaran udara. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau nggak sedap atau busuk. Sampah yang dibuang ke kali bisa menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk dan tercemar dengan air akan dihinggapi lalat dan menjadi sarang nyamuk yang bisa tentu saja menyebabkan masyarakat sekitar akan terserang diare, demam berdarah, dan lain-lain. Sampah yang dibuang di sungai akan menyebabkan air sungai tercemar, baik dari warna, bau, dan rasa. Dan apabila ada masyarakat yang masih mandi di sungai akan menyebabkan gatal-gatal. Nah, yang terakhir nih adalah di musim penghujan seperti yang sekarang ini. Penumpukan sampah yang akan menghambat aliran sungai menyebabkan air sungai meluap dan akhirnya terjadi banjir. Makanya jangan salahkan hujan dan banjir jika kebiasaan membuang sampah di kali masih aja terjadi. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah kondisi sampah di jembatan Jalan Cipinang Lontar. Bagaimana menurut Anda? Menurut pengawas UPS Badan Air Kecamatan Jatinegara, Korib Muhazir, sebelum terlihat air seperti yang Anda saksikan ini, Kali Cipinang benar-benar cuma berisi sedimen dan sampah. Namun sejak 2014 ketika masih bernama UPK Badan Air, sedimen-sedimen dan sampah dikeruk. Kalau dari awal 2014, mungkin kali-kali yang ada di DKI khususnya di Kecamatan Jatinegara ini lumayan banyak ya. Dari 2014 mungkin kita per bulan itu mencapai mungkin 3.000 kubik ya, 3.000 meter kubik, atau bisa juga berapa ton lah yang kita sumbangkan ke Bantar Gebang. Tapi kita di sini pemerintah pusat juga menyarankan untuk mengurangi sampah untuk ke Bantar Gebang. Makanya dari 2014 yang begitu banyak berkurang, dari 2015, 16, 17 airnya berkurang di titik yang agak lumayan berkurang kebuang ke Bantar Gebang itu di tahun 2020. Nah, 2020 itu kita udah mulai berkurang, biasanya 3.000 atau 2.000 kubik per bulan ke Bantar Gebang, sekarang mencapai hanya 500 kubik. Jadi agak berkurang, dan sekarang lagi 2000 sampai 2022 kemarin di bulan Desember laporannya juga itu nggak terlalu banyak ya, tetap masih di angka 500 meter per kubik. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengangkut sampah-sampah ini, teman-teman UPS Badan Air menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan cara manual seperti yang Anda lihat ini. Cara pengangkutan sampah kedua adalah menggunakan eskavator ini. Kita di sini mempunyai strategi bahwasanya alat berat pertama di titik yang agak koordinat kubik sampahnya lebih besar itu di samping Mall Basura, itu kita taruh alat berat ini, dan
Perbandingannya antara tenaga manusia atau manual dengan alat berat ini, satu alat berat itu adalah 20 tenaga manusia. Dan yang satu lagi di titik ujung, yaitu di Cipinang Lontar, di situ juga ditaruh juga, itu satu alat berat juga. Ya, bahwasannya dulu sebelum UPS mengerjakan ini, kali sungai ini tidak kelihatan airnya dan sangat kecil bentuknya karena sudah banyak sampah ya yang sudah membeku atau sudah menjadi tanah. Akhirnya kita dulunya namanya UPK diganti sekarang menjadi UPS, yaitu Unit Penanganan Sampah di badan air ini. Jadi pengelolaannya lumayan lama. Dari 2014 kita membuka kali. Dari kali sampah yang kita bisa taiki dari manusia, kita bisa buat jembatan itu sampah. Sekarang kali ini sudah ada airnya dan sudah ada bersihnya ya. Kita masyarakat juga bisa menikmati, oh ternyata kali di Jakarta ada airnya. Masih ada juga ikan-ikan yang masih hidup di kali Jakarta ini. Dan terus sampai 2023 ini ya, begitu pesat ya kemajuan, bahwasannya kali sekarang ini sudah banyak dinikmati. Banyak sekali contoh ya di tempat-tempat kayak di BKT Banjir Kanal Timur, itu udah dijadikan tempat-tempat wisata untuk pemandangan ya, untuk di sore hari atau pagi hari. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum saya pamit dari markas teman-teman UPS Badan Air yang ada di samping Basura City Apartemen ini, Mas Korip titip pesan nih kepada Anda semua, terutama Anda yang tinggal di bantaran kali seperti Kali Cipinang ini. Nih, dengerin ya pesan Mas Korip. Banyak ya, kalau di sini masih belum ada kesadaran mungkin untuk masyarakat. Yuk kita sadar akan sadarnya sampah, karena dampak sampah itu sangat luar biasa, bisa mendampakkan banjir ya, dan lingkungan menjadi kotor, dan banyak nanti bisa menjadi penyakit bagi kita semua. Kita sadarlah buang sampah itu pada tempatnya. Bersyukur kita bisa pilih-pilih sampah, yang mana sampah yang bisa didaur ulang, yang mana sampah bisa kita karyakan, kita membuat kreasi dari sampah-sampah ya. Mungkin kita masih nanti akan ada lagi education mungkin ya kepada masyarakat akan sadarnya sampah. Lebih baik kita sadar sampah dululah dari diri kita dan untuk orang lain dan keluarga kita. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus episode demi episode Jelajah Jakarta yang keren, independen, dan anti-hoax ini. Support kami dengan like, komen yang positif, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.